Oke, halo semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Giovas Diasmaldini Purba. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, ingin menjelaskan pengalaman saya tentang penggunaan e-learning pada pembelajaran dan pengumpulan tugas di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Ilmu Komputer. Oke, pertama apa sih itu e-learning? E-learning merupakan salah satu website yang digunakan oleh mahasiswa yang difasilitasi oleh Universitas Pendidikan Ganesha yang digunakan untuk sebagai mata pembelajaran untuk mahasiswa yang bisa diakses dimanapun. E-learning ini sudah terdapat berbagai macam-macam tugas dan mungkin materi-materi yang akan diberikan dosen, sehingga dosen tidak perlu lagi untuk memberikan materi ataupun PowerPoint di WA ataupun di chat manapun. Kemudian dosen itu hanya saja memberikan materi yang harusnya PPT tersebut ke dalam e-learning tersebut, sehingga mahasiswa dapat langsung mengaksesnya tanpa harus mengechat ataupun menelpon dosen yang ingin ditanyai. Nah, kemudian saya ingin memberikan atau menceritakan beberapa pengalaman saya pada saat saya menggunakan e-learning, mulai dari pengalaman yang baik menurut saya dan mungkin pengalaman yang kurang baik. Nah, di sini e-learning yang telah saya gunakan, menurut saya e-learning ini sangat bagus untuk mahasiswa, karena mahasiswa itu memiliki kegiatan yang sangat banyak, mulai dari mungkin perkuliahan, kerja, ataupun freelance. Kemudian mahasiswa itu pasti tidak akan tetap di satu tempat. Nah, kemudian dengan adanya e-learning ini, mahasiswa itu kemudian bisa belajar dimanapun. Nah, ketika mahasiswa tersebut sedang bekerja, ataupun sedang di mana mahasiswa itu dapat mengakses e-learning ini atau membuka mata pelajaran sehingga dapat membacanya dan mulai memahaminya walaupun sedikit, agar besoknya ketika ada perkuliahan, mahasiswa ini mengerti dan kemudian dapat mengikuti kelas dengan baik. Nah, kemudian e-learning ini juga membuat mahasiswa pada saat pengumpulan tugas tidak harus menemui dosen, di mana mahasiswa itu sendiri akan mengumpulkan tugasnya dalam satu forum ini ataupun dalam website yang sudah disediakan oleh para dosen, sehingga mahasiswa itu tidak perlu lagi mengirimkan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen langsung ataupun secara offline gitu kepada dosen, tidak perlu lagi. Nah, kemudian e-learning ini juga sangat bagus bagi mahasiswa karena menurut saya e-learning ini sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun asalkan kita memiliki kuota internet. Nah, kemudian e-learning ini juga tidak hanya dapat diakses oleh laptop ataupun komputer, dengan menggunakan HP juga sangat bisa sekali. Itu yang membuat e-learning ini menurut saya menjadi pengalaman saya sangat bagus. Karena ketika saya menggunakan e-learning pada minggu pertama, saya merasakan bahwa ketika ada perkuliahan pada keesokan harinya, saya langsung membuka e-learning dan mulai melihat atau mencari beberapa materi-materi yang sudah diberikan dosen di dalam e-learning. Kemudian saya membaca-baca, kemudian saya memeriksa dan bagaimana materi-materi yang akan diajarkan dosen. Nah, setelah itu saya juga merasakan bagaimana gampangnya saya mengumpulkan tugas. Seperti tugas video ini, saya tinggal hanya mengupload ke YouTube. Kemudian setelah itu link dari YouTube saya itu saya taruh ataupun saya syuting ke dalam forum tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian setelah ada pengalaman baik, pasti ada pengalaman buruknya juga, walaupun tidak banyak. Nah, pengalaman buruk saya mungkin karena ini memang saya belum terbiasa menggunakan e-learning. Pada saat pertama kali menggunakan e-learning, saya itu kebingungan karena saya sendiri bingung dengan fitur-fitur yang ada di dalam. Saya tidak tahu harus yang mana yang harus dipencet. Ketika saya pencet ini malah ke sana. Kemudian ketika saya pencet ini, malah ke sini. Nah, kemudian setelah itu ya kerumitan yang di dalam ini hanya pada saat memilih menu. Pada saat kita ingin memilih menu masuk pada kelas ini, kita harus memilih dulu dari jurusan, fakultas, kemudian teknik, kemudian prodi. Nah, kemudian kita harus mencari kelasnya, scroll lagi.
Dan terkadang saya sendiri pernah salah masuk kelas karena saya sendiri belum sangat memahami bagaimana cara menggunakan ini. Namun itu semua hal yang biasa karena memang saya sendiri baru pertama kali menggunakan e-learning ini. Nah, jadi saran saya, menurut saya penggunaan e-learning ini ya sangat bagus dan sangat inovasi yang baru dan hal baru bagi diri saya sendiri. Dan mungkin saya kedepannya akan lebih berusaha lagi untuk menggunakan e-learning ini dengan baik dan membiasakan diri untuk menggunakan e-learning ini. Oke, jadi itu pengalaman saya tentang menggunakan aplikasi ataupun perangkat lunak dari e-learning yang difasilitasi oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada kekurangan kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.